Al-Quran ini kadang-kadang kalau kita melihat sababun nuzul, itu merupakan sebuah respon dari satu kejadian yang terjadi di masa itu, di masa Rasulullah SAW hidup dan Al-Quran diturunkan kepadanya. Namun anehnya, uniknya Al-Quran ini meskipun merespon kejadian-kejadian di masa lalu, ketika diterapkan pada kehidupan kita saat ini dan saat kapanpun akan selalu cocok. Itulah yang namanya mu'jizatul Quran yang tidak pernah habis di telan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-teman para pemirsa Sandikala, alhamdulillah pada siang ini kita bisa ketemu lagi. Ini sudah menjelang sore, sebentar lagi asar. Kita akan meneruskan membaca tafsir Al-Munir, buah karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, halaman 348. Ini tentang tafsir surat Ali Imran ayat 100 sampai 103. Kita kemarin sudah sedikit membaca ayatnya dan ada balaghah ya. Sekarang kita masuk ke Al-Mufradat Al-Lughawiyah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-mufradat al-lughawiyah, kosakata. Wa kaifa takfurun, kata wa kaifa takfurun apa artinya? Tajhadun, takfurun artinya tajhadun, membantah. Wa huwa istifham ta'ajjub atau bih. Kemarin sudah kita jelaskan tentang istifham ta'ajjub atau bih ya. Nah, ini berbentuk kalimat tanya, tapi maksudnya untuk menjelekkan ya. Bagaimana mungkin bisa kafir yang sudah setiap hari dibacakan Al-Quran, juga ada Rasulullah ada di antara kaum mukminin, gitu maksudnya. Taubih di situ. Harusnya nggak bisa membantah karena sudah selalu dibacakan ayat Al-Quran. Kemudian ya'tasim artinya yatamassak. Yatamassak adalah berpegang teguh, bihi, berpegang teguh dengan bihi. Bihi itu ya di situ omatasim billah ya, pada Allah ya. Yang maksudnya pada Al-Quran, pada Allah, pada agama. Tiga itu nanti dijelaskan insyaallah, ada mudah-mudahan. Haqqa tuqatih artinya dengan sebenar-benarnya takwa. Apa maksudnya al-haqqu? Al-haqqu adalah al-wujub wa thubut. Hak itu adalah sesuatu yang wujub, yang wajib, yang pasti ada, wa thubut, dan yang tetap, yang jelas. Thubut di sini artinya ya pasti. Wattuqa artinya ketakwaan, yaitu at-taqwa, wal aslu pada awalnya, asalnya adalah ittiqaan haqqan, dengan takwa yang benar. Ai ittaquhu, yakni maksudnya ittaquhu, bertakwalah kepada Allah, at-taqwa, dengan takwa al-wajibah, yang wajib. Bi ayyu ta'a fala yu'sa, dengan Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati. Wa yushkara wala fala yukfar, Allah itu disyukuri, tidak dibantah. Wa yuzkara fala yunsa, Allah itu selalu diingat, tidak dilupakan. Faqalu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa may yaqwi ala hada, siapa yang bisa kuat dengan semua ini? Ini kan berat ya. Kaum mukminin ketika kita harus hanya taat, tidak bermaksiat sama sekali. Kita hanya syukur, tidak kufur sedikit pun, tidak nggerutu ya. Salah satu kufur ya nggerutu ya, sedikit kalau kesah itu termasuk kufur itu. Wa yuzkaru, zikir terus, ingat terus, tidak lupa. Para sahabat menanyakan, apa ada orang yang bisa kuat seperti itu? Nah, kemudian fanusikho, maka ayat ini hukumnya dinasakh. Ayatnya masih, hukumnya dinasakh,
hukum tentang seseorang harus bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa itu harus 100% seperti itu dinasakh, diganti dengan apa? Fattaqullaha mastata'tum biqaulihi ta'ala, dengan ayat yang lain yaitu fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah mastata'tum, sepanjang yang kalian mampu, gitu. Semampu kalian. Wa'tasimu, ya ini kosakata berikutnya, wa'tasimu yakni tamassaku, artinya berpegang teguhlah. Bihablillah, maksudnya bihablillah dengan tali Allah itu huwa adalah maksudnya al-ahdu atau al-ahdi, bihablillah bi'ahdillah, ya kan. Al-hablu yakni al-ahdu, yaitu apa? Perjanjian, awiddin atau agama, awil Quran atau Al-Quran, awil Islam atau Islam. Jadi perjanjian, agama, Al-Quran, Islam. Wa kullu dzalika mutaradiful ma'na. Wa kullu dzalika, masing-masing dari al-ahdu, ad-din, Al-Quran, Al-Islam itu mutaradiful ma'na. Maknanya sinonim, sama saja maksudnya, gitu. Maksudnya sama saja. Yaitu dengan ketentuan Allah. Tali di sini adalah ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah, yang sudah diundangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafa khufratin, nah ini kosakata yang lain. Syafa khufratin maksudnya torfu khufratin, pinggir lubang, ya. Khufra itu lubang. Wa asfa 'ala syai'i asyrafu 'alaihi. Asyrafa 'alaihi. Mereng, namanya sudah di pinggir lubang itu sudah hampir jatuh, ya. Wahuwa mithlu, ya itu maksud itu seperti yadribu fil qurbi, yadribu fil qurbi minal halak, dipukul sampai hampir mati, ya itu maksudnya seperti itu. Jadi hampir dipukul sampai hampir mati, itu sudah kejet-kejet. Nah, syafa khuratin itu sudah benar-benar mingklik-mingklik, ya, orang Jawa mingklik-mingklik. Wa urida bihi huna, di sini yang diinginkan, yang dimaksud dengan syafa khufrah di sini adalah al-qurbu minan nar, dekat dengan neraka. Ai laisa bainakum, tidak ada di antara kalian, wa bainal wuqu' finnar, dan di antara kalian dan dengan tidak ada apa-apa di antara posisi kalian dan dengan jatuh ke neraka, ya, illa kecuali antamutu kufaron. Tidak ada hal lain yang menghalangi antara kamu dalam kondisi sekarang dengan nanti masuk neraka kecuali kematian dalam keadaan kafir. Itu syafa khufrah itu seperti itu. Beda kalau seorang yang mukmin, ya, dia masih jauh dari lubang karena dia bisa melaksanakan perintah Allah untuk menutupi maksiatnya, apa segala, bisa taubat. Nah, kalau sudah kafir ini tinggal mati. Kalau memang dia sudah kafir, kita itu sudah kafir misalnya, begitu mati ya sudah masuk neraka, gitu loh. Ini sudah mingklik-mingklik. Fa'anqadhakum minha, kemudian maka Allah menyelamatkan kalian minha bil iman, minha dari mingklik-mingklik di neraka tadi, bil iman, diselamatkan dengan bil iman. Di hati kita ini diberi iman, maka dengan Allah memberikan iman di hati kita, itu Allah menyelamatkan kita. Kadzalika, seperti itulah, kama bayyana lakum, sebagaimana Allah menjelaskan kepada kalian, ma dzakaro, apa yang sudah disebutkan, yubayyinu lakumul ayat, yaitu dengan Allah menjelaskan ayat-ayat terhadap buat kalian, kepada kalian. Kemudian kita ke sebab berikutnya, sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Akhrajal Faryabi, dikeluarkan oleh Al-Faryabi wa Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qol, Ibnu Abbas berkata, kanatil Aus wal Khazraj, dulu suku Aus dan suku Khazraj, dua suku ini, fil jahiliyah, dulu ketika masih zaman jahiliyah,
bainahum syarrun, mereka bermusuhan. Mereka punya masalah gitu. Suku Khazraj dengan suku Aus ketika masih jahiliyah mereka dulu bermusuhan, mereka ada masalah gitu. Fabainama hum julusun. Nah, ketika suku Aus dan Khazraj semuanya sudah muslim ya, sudah menjadi kaum muslimin, sudah mengikuti kanjeng Nabi, mereka suatu saat duduk-duduk ngopi ya gitu ya. Dzakaru ma bainahum. Nah, mereka ngobrol-ngobrol sampai menyinggung masa lalu. Gitu. Suku Aus dan suku Khazraj ngopi, ngobrol-ngobrol sampai menyinggung apa yang terjadi di masa lalu. Hatta ghadabu, sampai masing-masing pada marah. Wa qama ba'duhum ila ba'din bisilah. Masing-masing berdiri memegang pedang mau saling bunuh. Fanazalat, maka kondisi itu kemudian turun ayat. Wa kaifa takfurun? Bagaimana mungkin kalian tiba-tiba menjadi kafir gitu. Al-ayah wal ayatani ba'da, ayat itu dan dua ayat berikutnya. Yaitu wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum dan seterusnya. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullah, dan yang terakhir wa'tasimu bihablillah. Gitu maksudnya. At-tafsir wal bayan. Belum. Wa hadza muayyadun, ini wa hadza muayyidun, ini menguatkan lima dzukira fi bayani sababin nuzul al ayatainil mutaqaddimaini. Ini menguatkan apa yang sudah disebutkan di dalam tentang sebab turunnya Al-Qur'an, dua ayat yang sebelumnya. Kemudian at-tafsir wal bayan. Kita membaca at-tafsir wal bayan ya bisa ini sampai masih ada waktu. Masih cukup lah. Kita baca sedikit. Hadarallahul mu'minin, Allah memperingatkan kaum mukminin min ita'atil kafirin, untuk supaya tidak mentaati kaum kufar atau orang-orang kafir, wa ighwaihim, ighwa itu bujuk rayu mereka, jangan mengikuti bujuk rayu mereka, wa idlalihim, dan upaya mereka untuk menyesatkan kaum mukminin, ba'da'an wabakha, setelah Allah memarahi ahlul kitab, para ahli kitab, ala kufrin, karena kekafiran mereka, wasattihim an sabilillah, dan mereka melawan, bukan wasattihim an sabilillah, mereka keluar dari jalan Allah. Wa dzalika min ajli tamasuki syakhsiyah al-Islam, itu untuk berpegang teguh pada asy-syakhsiyah al-islamiyah, kepribadian Islam ya, kepribadian Islam, wal hufadz, dan demi menjaga, itu wadzalika min ajli tamasuk, itu demi tegaknya kepribadian Islam, wal hufadz, dan menjaga ala tamyiziha, identitasnya, wa istiqlaliha, dan kemandiriannya. Jadi identitas kepribadian Islam itu memang merupakan sebuah identitas yang harus dipegang teguh, harus dijaga. Juga kemandirian Islam, jangan ikut-ikutan gitu loh. Jangan ikut-ikutan apa kata orang luar sana. Ba'da'an inharafa, setelah melenceng siapa ahlul kitab, para ahlul kitab, an siratillahil mustaqim, dari jalan Allah yang lurus. Wa tibyanu dzalika fima yati, penjelasan atau kejelasan tentang itu sebagai berikut. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, idza ata'tum haula'il yahud, apabila kalian mentaati orang-orang Yahudi itu, fima yuthirul fitnah, dalam mengaduk fitnah, membuat fitnah di antara manusia, wa yujiju narul jahiliyah, dan mengobarkan api jahiliyah, al-umya, yang umya itu buta ya, mengobarkan api kebodohan yang buta. Wa raddukum minal kufri, itu akan memurtadkan kalian atau akan mengembalikan kalian kepada kekafiran ba'dal iman, padahal kalian setelah iman kalian, padahal kalian sudah iman gitu. Wa ila tafarruq, dan itu akan membawa kalian kepada perpecahan ba'dal wahdah, setelah kalian berhasil bersatu. Wa ilal karohiyah, juga akan mendorong, mengarahkan kalian kepada saling
membenci ya, al-karohiyah saling membenci, wal haqd sama artinya membenci, wadh-dhaghinah dan saling sakit hati, ba'dal mahabbah setelah kalian berhasil untuk saling mencintai, membangun rasa cinta di antara kalian, di antara kaum mukminin, was-safa rasa tenang, wal widad dan rasa kasih sayang. Mahabbah widad sama. Cinta kasih sayang. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min 'indi anfusihim. Wadda katsirun min ahlil kitab. Para ahli kitab itu kebanyakan mereka senang. Law yaruddunakum, kalau bisa mengembalikan kalian min ba'di imanikum setelah keimanan kalian, kufar kepada kekafiran yang dulu. Hasadan karena mereka cemburu min 'indi anfusihim, dari dalam diri mereka ada muncul rasa cemburu dari diri mereka, sehingga mereka ingin kalian kembali seperti sebelumnya. Wal kufru muhlikah, kekafiran itu muhlikah, itu adalah menghancurkan fitini di dalam agama, menghancurkan agama, bi khosaratil akhirah, dengan akan menderita kerugian di dalam akhirat, wasu'il hal fid dunya wal ma'ash, dan nanti di akhirat rugi, di dunia su'ul hal, keadaannya buruk, wal ma'ash kehidupannya juga susah. Wa muhlikah fid din, kekafiran juga merusak agama, bi'itharatil fitnah, dengan mengaduk-ngaduk, membuat segala macam fitnah, wal adawah permusuhan, wal baghdha dan kebencian. Nah, ini penjelasan ini memang bolak-balik ya dari awal, karena ini memang sebenarnya menjelaskan ayat ini dengan lebih tajam. Bagaimana menjelaskannya secara lebih tajam nanti juga akan kembali menjelaskan seperti itu di fiqhul hayah. Tapi tentu dengan angle-angle yang mungkin berbeda ya, mungkin dengan penjelasan yang lebih lengkap, lebih luas. Dan memang seperti itulah tafsir. Jadi ketika kita memahami tafsir, kita memahami dari berbagai sisi. Dari sisi qiraatnya, dari sisi nahwunya, ya Arabnya, artinya ilmu nahwunya ya nahwu, dan tentu saja sorof kan ya, di dalam Arab juga nanti pasti ada sorofnya. Kemudian al-balaghah, dari ilmu balaghah ya, ilmu ketinggian bahasa linguistik ya. Kemudian dilihat juga dari kosakatanya masing-masing, itu maksudnya seperti apa, karena di dalam bahasa Arab itu memang kata yang satu digandeng dengan huruf yang lain, kata yang satu digandeng dengan kata yang lain, atau kata satu hanya dia yang berfungsi ya, itu mengandung arti yang berbeda. Idiom-idiom itu ada begitu banyak di dalam Arab, di dalam bahasa Arab, sehingga ketika digabung-gabungkan atau kemudian dipisahkan, itu menyebabkan artinya berbeda. Dan di situ kita perlu memahami ketika Allah menggunakan kalimat ini, sebuah kalimat atau sebuah kata, itu maksudnya apa, itu penjelasannya ada di dalam mufradat al-lughawiyah ini. Kemudian sababun nuzul tentu menegaskan kok sampai ada ayat begini, sebenarnya dulu ada masalah apa. Karena teman-teman mungkin belum pernah saya sampaikan bahwa Al-Quran ini tidak datang sekonyong-konyong. Al-Quran ini merupakan satu undang-undang yang tidak jarang dikeluarkan undang-undang itu karena ada persoalan di antara masyarakat, yaitu kehidupan sosial. Jadi ada hubungan yang erat antara wahyu dengan kondisi kehidupan sosial di masa wahyu itu turun. Namun uniknya Al-Quran ini, meskipun yang disorot ketika itu adalah apa yang terjadi di masa itu, tapi ketika ditarik ke depan terus ke masa yang sekarang, masih terus laik atau cocok. Ini yang kemudian disebut sebagai sebuah mu'jizah. Mu'jizatul Quran, mu'jizat Al-Quran itu tidak pernah habis mu'jizatnya. Karena apa? Ya karena mau diterapkan dimanapun, di dunia manapun, di zaman kapanpun, akan terus cocok. Itulah
bukti bahwa Al-Quran ini memang dari Allah yang maha luas pengetahuan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.